di Ketemu Mentor pada hari ini. Aku Echa dan aku udah bersama-sama dengan mentor aku, Dedi Ivan. Aku biasa manggil Dedi karena Dedi itu adalah panggilan paling deket. Tapi dia rektor aku di dia rektor aku di kampus dan biasanya semua orang manggilnya Dedi. Itu adalah panggilan yang membuat kita jadi makin dekat. Betul nggak sih, Ded? Merasa dekat nggak sih, Ded, dipanggil Dedi? Coba ya mikir dulu ya. Iya deh, nggak Iya, ada, ya? sangat dekat. Iya ya. Karena tidak ada keterbatasan Iya. di sana. Kalau kita hubungan berbeda, kita merasa, kamu siapa sih? Saya siapa? Tapi Iya. kalau Dedi dengan anak, Hmm. itu terasa banget bahwa kita lebih dekat daripada sebelumnya ya. Benar banget. Iya. Sebelum akhirnya kita rekam pada hari ini, oh iya, aku lupa bilang selamat pagi, Ded. Happy Sunday. Selamat pagi juga, dokter. Aku lupa bilang kalau ini selamat pagi dan happy Sunday. Tadi Dedi udah ibadah juga. Terus oke, kembali lagi. Jadi kemarin sebelum kita rekam hari ini tuh Dedi sempet ngobrol yang Echa, kamu harusnya mengalami sendiri nih. Gimana kita mau ngomong secara mentor tapi kamu sama saya belum deket, belum mengalami kedekatan itu. Nah aku cuman kayak iya juga ya, gimana caranya kita panggil Dedi setiap hari tapi kita kayak ngerasa kayaknya masih sungkan. Nah Dedi tuh banget ya, aku kayaknya sungkan banget ya. Iya. Sungkan banget. Nah waktu Dedi bilang itu kira-kira apa yang Dedi udah lihat dari aku? Ya, saya lihat Echa seharusnya, nah ini begini, Echa seharusnya adalah orang yang bebas. Kamu dengan teman kamu, dengan orang yang kamu kenal, yang lebih dekat, kamu bebas. Loh, tapi kamu sebenarnya sudah dekat dengan Dedi ya? Iya harusnya, malah Harusnya, Dedi sekali lagi ya. katanya yang dipakai adalah harusnya. Nah, harusnya itu berbicara tentang sesuatu yang realita di dalam hati, kepinginnya dekat, Iya, kepinginnya nggak bener banget, sungkan. bener banget. Tetapi pada faktanya waktu berhadapan itu banyak faktor lain. Betul. Nah, gimana Betul. yang mengkaji faktor-faktor ini? Gimana sih mau menolong? Iya, Gimana sih iya. supaya hubungan kita bisa apa adanya? Iya, apa adanya. Kepinginnya seperti gitu kan? Kepengennya seperti Iya. itu. Nah, itu proses. Tidak bisa didefinisikan terus langsung bilang, oke, besok saya pasti bisa deh. Nggak mungkin. Iya. Harus dibangun, ketemu rutin, dibangun, saling mengerti dan seterusnya. Iya, Oke? benar. Berarti kata kuncinya proses ya. Proses. Oke, kita lihat. Proses banget. Dan waktu itu Dedi juga sempat Dedi sama Mami ya, waktu itu Mami sempat nanya Hai Mam. Dedi sama Mami pernah nanya, Ca, kira-kira kamu sungkan nggak sama Mami Dedi? Apa jangan-jangan kamu melakukan ini karena kamu nggak enak ya sama? Terus jawaban aku adalah, enggak kok Eca, nggak sungkan gitu. Jawaban Eca adalah, enggak kok Eca nggak sungkan, biasa aja. Malah Eca menganggap Dedi Mami itu udah kayak orang tua sendiri. Waktu Dedi tadi bilang proses, ternyata prosesnya Dedi menemukan dan men-challenge Eca dan menemukan bahwa ternyata Eca masih sungkan banget. Dan satu hal yang bikin Eca bersyukur adalah Eca tuh nggak tipikal orang yang nggak bisa ketemu sebenarnya saya tuh apa ya, sebenarnya saya tuh kenapa ya. Dan ada momen, kalau Dedi masih ingat awal kita ketemu di tahun ini, akhirnya kita ketemu lagi itu, aku sempet yang berdoa bilang ke Dedi Mami, aku berdoa banget nih Dedi Mami untuk punya mentor. Nah, mentor buat aku adalah seseorang yang bisa kasih tahu kamu itu sebenarnya kayak gini tanpa harus apa ya, judge gitu loh, Ded. Kayak makanya dong kamu tuh gini-gini kan kamu udah melayani. Nah, dalam proses aku sama Dedi Mami, aku tidak menemukan di judge, tapi betul-betul di challenge sampai aku sendiri menemukan. Dan besok pagi aku ketemu Dedi lagi, terus aku bilang, iya ya Ded, ternyata aku masih sungkan. Kira-kira pertanyaan aku tuh, Dedi luar biasa banget sama Mami, sama Mbak Dedi sama Mami melakukan hal itu ke seseorang yang kayaknya nggak tanpa harus dikasih tahu bahwa
Cak, kamu kan udah pelayanan, kamu kan udah nyanyi, udah apa, pokoknya udah kenal Tuhan lah ya, Det. Tapi kamu kok nggak bisa tahu kalau kamu punya sisi yang kayak gitu. Kira-kira menurut Dedi mentor harusnya melakukan itu atau enggak? Nah, kalau kamu perhatikan, kalau kamu betul-betul perhatikan, Dedi lebih banyak mendengar apa yang kamu katakan. Mendengar dan melihat kayaknya ya. Mengamati kayaknya. Good, very good. Katanya itu penting, observasi. Iya. Gitu. Tapi yang menarik tadi Dedi bilang sama kamu, waktu kamu sampaikan tadi ya, sangat yang menarik adalah kamu bilang kamu doa. Iya. Jadi dalam proses mentoring tidak pernah berbicara mentor Kristen kita berdua tanpa ada Tuhan. Iya. Jadi waktu doa itu tidak mungkin Tuhan tidak mendengar. Kita percaya begitu kan? Iya. Jadi kita tahu Tuhan mendengar. Prosesnya, sekali lagi prosesnya, Iya. kita kadang tidak mengetahui secara jelas saat ini. Iya. Karena kan proses kan berarti berbicara waktu ke depan. Tapi progresnya Iya. kita bisa ngamati. Iya. Betul. Oke? Dalam proses itu yang diamati progres sesuai dengan waktu yang berjalan, Iya. kamu akhirnya kenal diri kamu. Tapi kalau seorang mentor tidak mau mendengar, saya pakai istilah mendengar dulu, Iya. dan mengamati itu kan proses mendengar ya. Iya. Mengamati dengan baik, mendengar dengan baik, dia akan tidak pernah tahu. Lalu kamu sudah berkata sesuatu, terus kamu bertentangan dengan tindakan kamu, Iya. terus pada saat itu langsung Dedi challenge, bukan challenge sebenarnya, menghakimi, kamu Iya. akan menerimanya sebagai penghakiman. Betul. Penghakiman terus. Tapi setelah kita proses, Dedi ngamati progresnya, nah kita sudah lebih dekat nih. Jadi Iya. rasa kan, Iya. jadi Mami merasa bahwa Iya. itu semakin dekat. Kedekatannya. Disitulah baru Dedi bilang, kamu nampaknya sungkan deh. Kamu nampaknya menempatkan posisi kamu bukan jadi anak. Betul. Betul. Ya, itu yang. Betul. Jadi benar, pertanyaan kamu berkaitan dengan mentoring, gimana sih harus siapkan telinga dan hati untuk menerima apa adanya. Dedi ingat atau enggak? Tapi aku pernah inget banget waktu itu Dedi Mami lagi duduk, terus kita mau doa, terus Dedi bilang gini, kadang kita memikirkan orang lain lebih banyak dibanding diri kita sendiri. Dan kalau Dedi ngomong soal proses mengamati, Echa pikir nggak semua orang bisa melakukan itu. Okay. Itulah sebabnya 2 tahun Echa berdoa, bukan berarti Echa tidak menemukan siapa-siapa untuk mementoring Echa. Tapi proses mengamati sehingga menemukan bahwa oh Echa sendiri yang menemukan dalam dirinya dia kalau dia tuh adalah orang yang sungkan, itu tidak pernah terjadi. Jadi biasanya mereka yang langsung menemukan dan mereka pakai istilah kalau di komputer tuh shortcut gitu loh deh. Ya, cepet aja gitu. Instan sekali ketemu. Sekali ketemu, saya butuh ketemu dong gitu. Oke, ketemu di satu tempat, ngobrol cet. Kamu harusnya 1, 2, 3, 4 lakukan. Selesai. Okay. Tidak ada proses yang Ca, gimana? Ca, ingat jangan sungkan gitu-gitu kan. Proses yang kayaknya kalau bisa lebih banyak memikirkan orang lain dibanding diri sendiri. Kira-kira itu prinsip Dedi atau bukan? Iya. Memikirkan kebaikan dari ini mentoring dong. Kalau enggak, kita enggak, fokus kita berbeda. Oke, perhatikan gini prinsipnya. Tetapi memikirkan yang lain itu kan harus tahu kapasitas. Yeah. Harus sadar diri dan memikirkan, Tuhan ini maumu nggak? Sulit sekali anak-anak yang Dedi bimbing selama ini, termasuk kamu. Kalau kamu perhatikan dengan baik, selalu Dedi mikirin gimana ya supaya mengenal Tuhan lebih. Karena manusia ini terbatas. Betul. Manusia ini terbatas. Dalam proses mentoring ini, sangat baik kita belajar bahwa bukan manusianya yang paling utama. Iya. Tetapi Tuhan mau pakai mentor, daddy, mami untuk membimbing. Pertanyaannya sekarang, untuk Echa loh ya. Iya. Menurut kamu, Ca? dibalikin. Dari tadi Echa nanya Dedi Sekarang giliran kamu ya. Giliran yang ditanya. Menurut kamu, membimbing itu gimana? Apa sih makna membimbing menurut anak-anak milenial? Seperti kamu termasuk anak milenial nggak? Iya dong. Iya. Menurut aku membimbing itu adalah sesuatu yang
Jadi kayak di bawah dari titik yang sini, tapi berjalan bersama-sama. Good. Iya, Oke. iya, Prosesnya ya. iya. Nah, yang menarik adalah kebanyakan anak-anak akan melihat bahwa pembimbingan itu hanya perkataan. Yes. Terus Terus abis itu kayak terinformasi dan terinspirasi aja. dengan perkataan kan? Iya, dengan perkataan. Termasuk berbicara bahwa ini yang seperti kamu bilang, ini informasi baru. Wah, saya nggak pernah mikir begitu. Iya, Pikiran ter-challenge. Iya, benar. betul. Benar. Dalam satu sisi itu menimbulkan motivasi untuk ada sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, awareness. Betul, iya. Awareness kan. Mulai tertarik tuh, kenapa bisa begitu ya? Nah, itu prosesnya kan. Iya. Kamu mengerti itu. Terus kamu mulai mempertimbangkan. Benar-benar kamu mempertimbangkan bahwa oke, ini bisa dilakukan nggak ya? Baru memilih kan? Betul. Mencoba action, readjustment lagi, mulai lagi dari awal prosesnya. Iya. Nah, kamu lihat, perhatikan, perubahan demi perubahan ini, kita bilang pembimbingan berarti tidak mungkin satu kali kan? Betul. Dan tidak mesti, tidak bisa hanya pakai satu behavior, satu sinyal, yaitu perkataan. Iya. Kamu rasa nggak? Bukan hanya pakai tulisan, juga bukan hanya pakai perkataan, sampai kepada di sini gimana ya? Iya. Iya. Nggak ya? Sampai hal-hal kecil yang kadang Eca nggak sadar juga Dedi bisa masuk. Iya. Gitu. Nah, itu proses yang Dedi bilang pembimbingan. Iya. Diharapkan nggak dari sisi anak-anak yang di-mentoring? Mau bahasanya mengaku dengan mulut atau tidak, sekali lagi ya, sinyalnya mau pakai mulut pengakuan atau tidak, dirasakan bahwa itu dibutuhkan. Titik sampai bener-bener kayak ngerasain bahwa saya akhirnya butuh Dedi, saya bener-bener dibimbing sama Dedi, saya bener-bener dibawa dari ini ke ini tuh bukan sekedar cuman tindakan kalau Eca rasakan, bukan sekedar Eca melihat tindakan Dedi dan Mami, tapi bener-bener sampai kayak wow, mereka berkorban sangat banyak untuk bimbing saya, padahal saya kelihatannya agak bandel. Oh, masih kelihatannya ya? Kelihatan. Rasa atau kelihatan? Kenyataan. Realitanya adalah saya kayak masih banyak, dan itu yang terlihat. Belum lagi kalau kata Dedi, masih banyak yang Eca tuh belum kasih tahu. Masih banyak yang masih kamu tutupin, yang belum Dedi Mami tahu. Itu aja tuh kayak menurut Eca, aduh susah untuk dihandle gitu. Tapi Dedi Mami menunjukkan bahwa dia harus sampai benar-benar tahu dan rasakan bahwa kita tuh bimbing dia dari titik ini sampai hal-hal yang aku bahkan nggak sadar kalau Dedi lagi bimbing aku. Saya kasih tahu kamu satu hal. Kamu boleh tanya Mami nanti sendiri. Abis ini. Sampai hari ini dari pertemuan kita pertama di SCTDB, berapa tahun tuh? wow, udah lama sekali kan? Iya. Sampai hari ini pertemuan, berapa kali ngomong sama Dedi, Mami mau ketemuan? Banyak kan? Satu kali yang paling serius adalah kemarin. Menurut aku. Nah, waktu sebelum-sebelumnya. Itu dilakukan secara sengaja bukan? Iya. Iya. Waktu mau ketemuan, ayo, nanti ya. Nanti waktu ini mau ketemuan waktu masih zaman VOV. Iya. Iya tuh. Persekutuan. Iya, maksud kita ada persekutuan itu. Iya. Nggak pernah terwujud kan? Nggak pernah. Nggak ada dalam pikiran Dedi Mami itu kamu adalah seseorang yang seperti kamu pikirkan, waduh kamu masih banyak yang jelek dan segala macam ya. Karena begitulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Oh sorry Dad, Eca potong. Ada satu kejadian yang sampai sekarang nggak pernah lupa. Adalah hari itu, aku lupa tahun berapa ya. Ini momentumnya dengan Mami sebetulnya. Okay. Nanti tolong ya editor dimunculkan foto Mami biar pada tahu Mami yang mana. Jadi kejadian itu aku datang VOV, tapi aku ada masalah dengan keluarga aku. Yes.
sebutin nggak ya? Nggak usah lah ya. Nggak usah. Nggak usah ya. Terserah kamu. Terserah. Kamu nanti sekali lagi keputusannya Satu, adalah kamu. Hah. Nanti mau diputuskan untuk dikawin itu keputusan Jadi kamu. hari itu oke, aku sebutin aja ya, Dit ya. Karena harusnya udah beres ya. Ya. Pulih ya. Ya sudah. Jadi aku masalah dengan keluarga aku, bapak aku diinfokan sama mama aku tuh mau cerai lah apalah gara-gara berantem, nggak tahan sama rumah tangga. Datang POV, orang lagi nyanyi, Dedi lagi khotbah, terus tiba-tiba Eca nangis kayak orang gila gitu. Nggak kuat gitu. Terus mami langsung bawa ke kamar. Terus momen itu adalah momen yang nggak pernah Eca lupakan karena Eca cuma bisa nangis di POV. Gitu sih. Dan dari situ kedekatan itu mulai timbul menurut Eca. Karena Eca masih merasa Dedi itu dosen. Jadi Dedi ini adalah dosen aku di zaman kuliah sekitar 4-5 tahun lalu. Terus kedekatannya tuh cuma sekedar iya pak, dipanggil Dedi karena Lata, tahu Lata ya deh. Iya. Ngikut-ngikut orang, oh keren-kerennya adalah Dedi. Udah panggil, tapi sebenarnya tidak mengerti arti Dedi itu apa, dekat-dekat. Nah dari mami melakukan hal itu, Yes. aku merasakan bahwa wah gila. Dari situ ikatan, jadi kita nggak pernah akan bisa nggak ketemu sama sekali, ujung-ujungnya tetap ketemu juga ya. Kayak gitu sih, dan itu kejadian yang paling berkesan. Benar. Dan dari yang kita diskusikan, ternyata proses pembimbingan itu tidak bisa hanya pakai perkataan doang. Waktu kamu nangis, siapa yang bisa nolong? Ayo mam, mami langsung kita bertatapan mata, sudah langsung proses sudah. Iya. Dan tidak banyak perkataan kan? Iya. Aduh, jadi terharu, guys. Hehehe. Nggak ada Saya perkataan karena kita mau menunjukkan cinta. Dan mami menunjukkan praktis. Jadi kalau tanpa mami nggak bisa. Iya. Sampai dirasa nih. Hah. Bisa. Karena ada Iya, yang porsi yang betul-betul dia tidak bisa. Dia perkataan lebih kuat. Iya. Mami actionnya itu lebih kuat. True, come on. Iya. Itu bener banget. Jadi saling melengkapi. Iya, betul. Very good. Jadi kamu gimana sekarang kondisinya? Hari ini, nggak usah pikirkan yang Hari lalu. ini ya? Jangan fokus ke yang masa lampau. Hari Iya, ini. iya. Hari ini kondisi hati, kondisi hati ya. Setelah benar-benar dibimbing sama Dedi Mami, kondisi hati aku lebih tepatnya lebih agak berani. Oke. Berani dalam artian mulai berpikir aja, mulai punya pemikiran yang lebih terarah bahwa yang ini seharusnya kamu lebih baik. Dan Dedi tahu banget waktu aku sungkan, aku lebih banyak menyalahkan diri sendiri. Yes. Jadi momen-momen itu yang aku pakai untuk berpikir setelah aku dibimbing, setelah aku di-challenge sama Dedi lagi, aku jadi berpikir kayak Tuhan tuh nggak mau kamu kayak gini. Dan itu aku temukan sendiri, bukan Dedi yang kasih tahu gitu. Itu proses mentoring aku rasain. Ya. Pembimbingan itu harus sampai merelakan pengambilan keputusan itu dibuat oleh yang dibimbing. Iya. Bukan diindoktrinisasi. Apa tuh, Dad? Tolong nanti pengertiannya ditaruh di editor please. Indoktrinisasi. Jadi dipaksakan. Ini loh, harus begini. Yang dibentuk kan bukan hati jadinya. Yang dibentuk behavior yang tanpa keluar. Sorry, Dad. Indoktrinisasi itu adalah apa ya? Proses ada pada banyak orang. Ada banyak orang mengatakan rasanya ya di kelompok milenial lebih cenderung mengartikannya cuci otak. Kasarnya begitu kan? Iya. Jadi dipaksa sampai orang itu harus akhirnya orang itu percaya karena dari perkataan percaya bahwa itu benar. Tanpa dia rasa bahwa itu benar dari dirinya, bukan dari dalam, tapi dari tekanan dari luar. Iya. Itu maksudnya. Secara sederhana seperti kayak gitu. Nah, proses pembimbingan bukan gitu. Mentoring bukan gitu. Iya. Umumnya yang terjadi kan seperti itu ada. Berarti kan kalau menurut aku sulit untuk dilakukan oleh mentor-mentor di luar sana yang aku temuin. Apakah jadi sekarang berapa? Boleh tanya nggak sih? 50. Berapa, Mam? Nggak hafal. 54.
Mau. Masih muda. Masih muda Det, kan kata Alkitab 70 baru tua. Oh iya dah. Enggak, salah ya. Salah ya aku. Kejebak sama perkataan sendiri. Oke. Pujiannya adalah Dedi masih muda 54 tahun. Pertanyaan aku, apakah mereka harus 54 tahun untuk bisa jadi mentor yang bisa mengamati? Karena mengamati itu susah ternyata. Oke, sekarang saya tanya kamu. Apa sih kerinduan dari mentor? Yaitu orang yang dimentoring akan jadi mentor next. Oke. Bukan orang yang dimentori berubah seperti maunya ya. Iya. Bukan ya. Iya kan? Oke. Sesuai dengan kamu punya personality, kemampuan kamu, kreativitas kamu, pengetahuan yang kamu punya. Sangat beda kan dengan Dedi? Iya. Nah, tapi waktu kamu berbicara tadi, bisa nggak orang di luar sana? Gini prinsipnya, dia akan ikut mentornya dia. Saya nggak bisa mentoring dan yang kita bicarakan hari ini ya. Iya. Orang yang tidak mau di-mentoring, mana bisa menurut kamu? Iya toh? Iya. Inspirasi bisa. Iya. Wacana nanti kalau ini akhirnya dipublish dan seterusnya Iya. bisa. Tapi apakah mereka mau? Saya nggak tahu. Iya. Saya harus mengatakan, saya nggak tahu kalau yang di luar sana. Tapi kalau orang yang saya mentoring, ada kamu, ada Kak Bara, ada Eko, dan yang lainnya. Iya. Saya punya harapan yang kuat bahwa itu pasti terjadi. Iya. Itu aja. Dedi pernah bilang juga sih, proses mentoring setiap orang tuh beda-beda struggle-nya. Tapi ujungnya adalah memang kedewasaan itu yang mesti terjadi ya. Jadi sampai udah, misalkan saya nanti akhirnya menikah, amin gitu ya. Jadi aku harusnya nggak dibimbing dengan versi yang beda lagi, dibimbing dengan versi yang berbeda lagi. Levelnya beda. Levelnya beda. lebih berbeda lagi.